Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah Rizky Rahmadani, NPM 0371110 dari kelas 6D Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pakuan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Kewirausahaan Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Nita Karmila. Saya membuat media pembelajaran kewirausahaan pendidikan dengan materi konsep dasar kewirausahaan. Konsep dasar kewirausahaan. Apa yang kamu ketahui tentang kewirausahaan? Beberapa teori menyebutkan bahwa kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku. Kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha dan perkembangan usaha. Kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru dan sesuatu yang berbeda yang bermanfaat memberikan nilai lebih. Kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Jadi, dari teori-teori sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan kiat, dasar, sumber daya, proses, dan perjuangan untuk menciptakan barang dan jasa yang dilakukan dengan keberanian untuk menghadapi resiko. Proses kewirausahaan. Pertama, ada tahap memulai, yaitu dengan mencari peluang usaha apa yang akan dirintis. Tahap ini adalah tahap di mana seseorang yang berniat untuk melakukan usaha mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Diawali dengan melihat peluang usaha yang memungkinkan, entah itu membuka usaha baru atau melakukan akuisisi. Juga memilih jenis usaha, apakah itu di bidang pertanian, produksi, atau penjasa. Yang kedua, tahap melaksanakan, yaitu dengan mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usaha. Pada tahap ini, seorang wirausaha mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya, mencakup aspek-aspek pembiayaan, sumber daya manusia, kepemilikan, organisasi, kepemimpinan, yang meliputi bagaimana mengambil risiko dan mengambil keputusan, pemasaran, dan melakukan evaluasi. Ketiga, tahap mempertahankan, yaitu dengan cara menganalisis perkembangan. Tahap ini adalah tahap di mana seorang wirausaha berdasarkan hasil yang telah dicapai melakukan analisis perkembangan yang dicapai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Keempat, tahap pengembangan. Hal ini dilakukan saat usaha mengalami kemajuan. Tahap ini adalah tahap di mana jika hasil yang diperoleh tergolong positif atau mengalami perkembangan atau dapat bertahan, maka perluasan usaha menjadi salah satu pilihan yang mungkin dapat diambil. Jika dapat disimpulkan, maka proses wirausaha tidak lepas dari fungsi manajemen,
yaitu dimulai dari planning, organizing, activating, dan controlling. Proses kewirausahaan dimulai dari perencanaan dan diakhiri dengan evaluasi atau pengawasan. Dalam melaksanakan proses kewirausahaan, tentu tidak mungkin dari 0 kemudian langsung pada titik 100. Segala sesuatu butuh proses, dan hal yang paling penting dalam proses ini adalah kemampuan menanggung risiko dari usaha yang digagas. Kemauan dan kemampuan untuk mengambil risiko merupakan salah satu nilai utama dalam kewirausahaan. Wirausaha yang tidak mau mengambil risiko akan sukar memulai atau berinisiatif. Kemampuan untuk menanggung risiko yang menjadi nilai kewirausahaan adalah pengambilan risiko yang penuh dengan perhitungan dan realistis. Kepuasan yang besar diperoleh apabila berhasil dalam melaksanakan tugas-tugasnya secara realistis. Seorang wirausaha menghindari situasi risiko yang rendah karena tidak ada tantangannya, dan menjauhi situasi risiko yang tinggi karena ingin berhasil. Jika kita mengambil risiko yang tinggi dan itu tidak berhasil dalam usaha kita, maka akan menyebabkan kerugian yang besar pula pada usaha kita. Tahap berwirausaha. Tahap yang pertama yaitu tahap imitating and duplicating. Dalam tahap ini, calon wirausaha meniru ide-ide orang lain untuk memulai usahanya, baik dari teknik produksi, desain, proses, organisasi usaha, dan pola pemasarannya. Yang kedua yaitu tahap duplicating dan development. Dalam tahap ini, wirausaha sudah mulai berani untuk mengembangkan usahanya dengan menanggung segala risiko. Para wirausaha mulai mengembangkan ide-ide barunya, walaupun masih dalam perkembangan yang lambat dan cenderung kurang dinamis. Tahap yang ketiga yaitu tahap creating new endeavor. Dalam tahap terakhir, wirausaha mampu menciptakan produk dan jasa hasil kreasi dan inovasi yang berbeda dari yang lain. Pada tahap ini, wirausaha sudah mulai berpikir untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi, dengan cara menciptakan produk yang baru dan berbeda. Hal ini didasarkan karena wirausaha sudah mulai bosan dengan proses produksi yang ada, keingintahuan, dan ketidakpuasan terhadap hasil yang sudah ada. Memiliki jiwa wirausaha sama dengan memiliki jiwa pemimpin. Yang pertama adalah memiliki kepercayaan diri. Seorang wirausaha wajib memiliki kepercayaan diri sebagai modal awal untuk memulai usaha. Dengan percaya diri akan membuat kita mau melakukan tindakan untuk memperoleh kesuksesan. Kualitas tindakan tergantung pada besarnya kepercayaan diri. Semakin besar rasa percaya diri itu, maka semakin bagus pula tindakan yang dihasilkan, sehingga diharapkan akan menghasilkan kesuksesan bagi usaha kita. Yang kedua yaitu kemampuan berkomunikasi. Orang yang memiliki kepercayaan diri tentu akan mampu berkomunikasi dengan baik. Kemampuan berkomunikasi di sini adalah kemampuan untuk mengekspresikan pemikiran, perasaan, keinginan melalui komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal untuk mendapat pengertian dari orang lain. Oleh sebab itu, komunikasi tergantung pada kemampuan kita untuk dapat memahami satu dengan yang lainnya. Yang ketiga yaitu open-minded and take risk. Memiliki pemikiran terbuka untuk menerima perubahan sehingga memunculkan ide dan berani untuk menanggung risiko. Open-minded atau pikiran terbuka artinya kita dapat menerima ide, saran, dan kritikan yang datang dari banyak orang. Terkadang saat usaha kita diterpa sebuah masalah, peran orang atau saran dari mereka dapat menjadi jawaban dari masalah tersebut. Yang keempat yaitu menjalankan peran kepemimpinan. Peran kepemimpinan di sini ada 4, yaitu ada koordinator, evaluator, konsultan, dan pemimpin kelompok. Sekarang kita akan membahas peran kepemimpinan.
Peran kepemimpinan yang pertama yaitu koordinator. Seorang wirausaha harus mampu mempengaruhi, mengatur, dan mengkoordinasikan segala sesuatu. Peran kepemimpinan yang kedua yaitu evaluator. Dalam hal ini, wirausaha harus mampu menganalisis maju mundurnya usaha yang dijalankan. Peran yang ketiga yaitu konsultan. Seorang wirausaha wajib memiliki kemampuan menjadi penasihat, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Dan yang terakhir adalah peran untuk menjadi pemimpin kelompok. Wirausaha harus mampu menjadi leader, bukan bos, sehingga menunjukkan motivasi berprestasi dan membangun good team player. Untuk mencapai kesuksesan dalam berwirausaha, maka seorang calon wirausaha harus mampu memahami makna kewirausahaan, proses wirausaha, serta proses menjadi wirausaha dengan modal dasar. Sekian video ini dibuat, mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.